Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Firly Aprilia. Di video kali ini kita akan membahas tentang peran editor dan bahasa Indonesia. Editor sendiri merupakan orang atau program yang melakukan penyuntingan atau pengeditan perubahan pada suatu naskah berita, audio, gambar, video, film baik di media cetak, media elektronik maupun di media baru. Sebagai penguat dari pembahasan kali ini, saya mengundang dua narasumber yang akan menemani saya untuk berdiskusi mengenai materi ini. Silahkan kepada narasumber boleh untuk duduk. Nah, narasumbernya udah pada datang nih. Nah, teteh boleh memperkenalkan diri dahulu biar teman-teman pada tahu nih siapa nama-namanya. Baik, halo semuanya, kenalin nama aku Anita Sugiyarti Dewi. Halo, nama aku Rina Nur Hidayanti. Nah, sebelum masuk ke materi ini untuk berdiskusi ya, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apa sih editor itu menurut teteh? Aku dulu. Boleh. Kalau menurut aku, editor itu sebuah profesi yang sangat dibutuhkan di ranah penerbit ya. Soalnya kalau misalnya tidak ada editor, otomatis sebuah karya sastra penulisan itu tuh bakal susah untuk diterbitkan karena tidak ada yang mengedit atau menyunting dari naskah atau tulisan tersebut gitu. Kalau menurut saya, editor itu suatu kelompok mungkin ya, yang isinya itu, tugasnya itu untuk mengubah ataupun mencoret yang tidak sesuai dengan kaidahnya, yang tujuannya yaitu untuk diterbitkan bukunya, penulisan. Oh, begitu. Nah, sekarang masuk nih ke pertanyaan untuk berdiskusinya. Nah, pertanyaan pertama ini untuk Teh Anita ya. Apa editor bagi Teteh sendiri dan apa saja peran editor dalam penerbitan? Baik, mungkin tadi sedikit udah disampaikan juga ya bahwa editor itu sebuah profesi yang bekerja di lingkungan penerbit gitu ya khususnya. Nah, peran editor ini tuh sebenarnya sangat banyak ya. Salah satunya sih karena banyak. Peran yang pertama itu editor itu bisa membantu penulis agar karya tulisnya itu bisa layak diterbitkan dan juga layak dibaca oleh masyarakat gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu editor membantu dalam hal kebahasaan seperti ejaan, terus tanda baca, tata bahasa, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga itu editor membantu menghasilkan karya yang berkualitas, karena kalau misalnya karyanya tidak berkualitas, otomatis buku tersebut itu mungkin bisa dibilang tidak layak untuk dibaca oleh masyarakat gitu ya. Terbitan pula. Nah, ya betul. Nah, lalu yang keempat itu editor itu membantu meluruskan gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis gitu ya. Lalu yang kelima itu editor membuat naskah yang diedit bersih dari kesalahan hingga lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca itu sendiri. Lalu yang terakhir itu editor membantu membatasi antara penulis dan penerbit. Jadi editor itu seperti jembatan antara penulis dan juga penerbitnya, seperti itu mungkin. Nah, pertanyaan kedua ini untuk Teh Rina ya. Bagaimana langkah-langkah seorang editor untuk melakukan editing terhadap naskah? Langkah-langkahnya itu ada 4, tapi dalam buku yang saya baca ya, editor itu ya ada yang disebut pemula. Nah, disebut pemula itu yang terkadang bagi perusahaan itu merugikan karena mereka tuh ingin cepat-cepat membaca, ingin cepat selesai, dan akhirnya tuh malah terbuang sia-sia dan harus bekerja 2 kali. Nah, ini merupakan empat cara yang bisa dilakukan oleh para editor. Yang pertama itu ada baca pertama. Baca pertama yaitu merupakan terfokusnya editor yang harus benar-benar membaca dan mengambil keputusan, mengambil intisari dari bacaannya tersebut untuk diedit selanjutnya. Dan yang kedua itu ada edit 1. Edit 1 itu masih pekerjaannya sangat banyak. Harus memulai ejaan, kata demi kata, huruf kapital dan lain sebagainya. Dan itu menguras
tenaga juga. Yang waktu juga ya. Iya. Yang ketiga itu ada edit 2, yaitu edit 2 itu mulai di saat tadi edit 1 ejaan, tata bahasanya. Nah, edit kedua ini tuh editor mulai terfokus pada ide penulis yang dituangkannya. Ide penulisnya, gagasannya. Yang edit 3 itu mulai ringan pekerjaannya karena di situ udah terbentuknya proof. Proof itu kayak semacam naskah, tapi naskah buram gitu kalau kita mah ya. Naskah buram tuh yang tapi di situ sudah ada halamannya, sudah apa-apanya, dan di situ pengecekan kembalinya tuh apakah ada yang tertinggal atau tidak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya, mungkin untuk Teh Anita lagi ya. Apakah bisa penulis melakukan sebuah editing? Tentu bisa. Mungkin dalam dunia editor itu bisa disebut swasembada ya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap orang itu bisa menulis, walaupun mungkin tulisannya itu masih dirasa tidak sempurna. Oleh karena itu kita sebagai penulis itu secara tidak sadar atau secara tidak sengaja kita memperbaiki sendiri nih apa aja yang salah dalam penulisan kita, seperti ada yang salah ketik, ejaannya salah, atau tata bahasanya yang kurang tepat mungkin ya. Nah, secara tidak sadar kita tuh mengganti tulisan tersebut dengan apa yang sudah kita pikirkan, misalnya menjadi lebih enak untuk dibaca gitu. Nah, itu tuh merupakan sebuah pengeditan yang dilakukan oleh penulis itu sendiri gitu. Berarti bisa ya? Bisa. Lalu pertanyaan keempat ada untuk Teh Rina lagi ya. Kayaknya ini selang-selingnya nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan untuk Teh Rina ya. Lalu pentingkah bahasa Indonesia dalam dunia editologi? Secara tersirat tentu penting dong. Bahasa Indonesia itu tombaknya bagi para masyarakat, tentunya bagi kita juga kan. Itu bahasa Indonesia itu penting banget, dan dalam dunia perbukuan juga dari penerbit, penulis itu pun memakai bahasa Indonesia. Tetapi terkadang bagi kita aja yang mahasiswa Indonesia gitu ya, masih banyak yang salahnya menggunakan bahasa Indonesia. Itulah kenapa di Indonesia masih cukup kurang tentang bahasa Indonesia, dan pemakaian bahasa Indonesia itu tentu penting. Beda dengan tulisan, beda dengan lisan gitu. Kalau lisan ya langsung gitu kan. Kalau dalam tulisan itu kita harus memaknai tanda bacanya, huruf kapitalnya gitu kan. Dan kaidah-kaidah kebahasaannya pun kita harus ditaati dan dituruti. Lalu ada pertanyaan lagi ya. Kesalahan apa saja yang didapat ketika editing? Kesalahan apa aja sih? Tentu ada ya kesalahan yang sering ditemui dalam pengeditan naskah gitu ya. Tidak usah jauh-jauh ke dalam pengeditan naskah. Tentu kita juga sering salah ketik ketika kita sedang chattingan dengan teman atau dengan keluarga. Nah, itu tuh merupakan satu kesalahan yang sering terjadi dalam pengeditan. Tidak hanya itu, ternyata kesalahan lain itu ada seperti tanda baca, terus huruf kapital, ejaan, dan juga tata bahasanya. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Banyak ya pertanyaannya, maaf ya Teh. Nggak apa-apa. Kita sharing Mumpung di sini ya. Pertanyaan sekarang untuk Teh Rina lagi ya. Apakah penting pemahaman bahasa bagi editor? Pemahaman bahasa bagi editor itu sangat penting ya. Terutama kan bagi editor tuh pasti kayak memilih kata, melihat kata, menghilangkan dan mengganti katanya tersebut. Dan itu tuh ya penting gitu kan. Tetapi di Indonesia itu masih kurang editor tuh, karena ya tadi mungkin karena kurangnya pengetahuannya, kosakatanya gitu kan. Jadi
para perusahaan itu memikirkan kayak udahlah nggak usah pakai editor gitu, lebih baik di penulis aja. Padahal penulis pun itu butuh editor, karena ketika misal kita nih liatin, nah itu tuh bisa bagi orang lain terlihat kesalahan, tapi bagi sendiri itu tidak terlihat gitu ya. Nah itu tuh salah satu faktornya di perusahaan-perusahaan ada di Indonesia. Tentu kan apa ya, penggunaan bahasa bakunya pun tentu sangat penting, terutama bagi misalnya nih buku ini tuh harus sasarannya ke siapa gitu kan, harus ke anak kah, harus ke siswa kah, atau masyarakat luas gitu kan. Jadi harus di apa ya, diatur gitu, bukan diatur, disesuaikan gitu kan, disesuaikan dengan sasaran pembacanya. Nah gitu. Iya sih, jadi keberadaan editor pun menjadi apa ya, menjadi salah satu tombaknya dan kualitas buku yang dikeluarkannya gitu kan. Kalau nggak ada editor ya ngapain juga gitu kan. Berantakan nanti ya. Iya, jadi terlihatlah dari kualitas bukunya pun, editornya pun siapa gitu. Sekarang pertanyaan untuk Teh Anita nih. Perlukah dalam dunia editing seorang editor yang profesional atau handal? Tentu penting ya. Karena di sini tuh editor sebenarnya memiliki peran yang cukup besar. Walaupun editor itu bekerjanya di belakang layar gitu ya, tapi tetap peran editor itu sangat penting bagi penulis. Karena tadi juga sempat udah disinggungnya sama Terina. Sebenarnya kita emang kekurangan editor dikarenakan banyak penerbit yang ingin ngepres apa ya namanya, Pendapatan gitu kan. ya jadi ya pengen menghemat mungkin Iya. ya, menghemat budget. Makanya mungkin kalau penerbit lebih pengen gak usah ada editor karena penulis juga bisa mengedit gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak semua penulis itu bisa mengedit naskahnya sendiri. Nah oleh karena itu peran editor di sini tuh sangat kuat, karena ya mungkin karena editor itu udah punya basicnya gitu ya, Iya. pengetahuannya, skillnya, apalagi editor yang sudah punya jam terbang yang tinggi, otomatis editor tersebut sudah memiliki beberapa karya yang telah diterbitkan dengan kualitas yang bagus dan baik gitu, sehingga naskah atau tulisan tersebut tuh sudah layak dibaca dan juga layak terbit gitu. Berarti penulis tuh sebenarnya bisa untuk mengedit, tapi tidak semua bisa untuk mengedit gitu maksudnya ya. Betul. Jadi kita membutuhkan editor yang sangat Handal. berpengalaman ya, handal gitu ya. Iya betul. Pertanyaan kali ini bebasnya mau dijawab sama Terina boleh, sama Teh Anita juga boleh ya. Nah, pertanyaannya, permasalahan apa yang sering didapatkan jika menjadi seorang editor? Permasalahannya mungkin banyak ya. Dari pertama mungkin penulis itu pengen kekeh dengan penulis, ya udah dengan yang ditulisnya, gak mau diedit, gak mau diapa-apa, dan ya itu tantangan bagi editornya. Yang kedua mungkin mengeluarkan banyak waktu, tenaga pula gitu kan, dan apa ya, penerjemah juga gitu kan, penulis dengan penerjemah dengan editor kayak ini gini tapi ini gini, jadi salah beda pemahaman gitu kan, selalu beda pemahaman gitu. Oh ya boleh Teh. Sebenarnya udah disampaikan juga sama Terina. Mungkin karena editor dan juga penulis itu memiliki gaya penulisan atau misalnya ciri khasnya masing-masing mungkin ya. Seperti misalnya emang editor misalnya seperti penulisnya itu yang ingin tulisannya itu tidak ingin dirubah, misalnya ya udah pengennya seperti ini aja gitu karena ini hasil karya saya mungkin gitu ya. Tapi dalam pandangan editor, mungkin editor itu berpendapat atau misalnya melihat bahwa tulisan yang ditulis oleh penulis tersebut itu masih kurang tepat, ya kurang tepat gitu ya. Makanya editor pun pasti pengen memperbaiki naskahnya. Seperti itu. Dan juga mungkin apa ya, komunikasinya mungkin ya, karena kan editor itu
sebagai jembatan juga kan antara penulis dan juga penerbit. Oleh karena itu, editor itu harus menjembatkan. Oleh karena itu, editor itu harus menjembatani antara penulis dan juga penerbit. Mungkin itu sebabnya editor juga berperan penting mungkin ya. Seperti itu. Beres ya, teteh. Pertanyaannya udah habis nih. Iya. Ya baik, pemaparan mengenai peran editor dan bahasa Indonesia ini udah selesai. Saya dan dua narasumber sampaikan ya. Bisa saya simpulkan, pembahasan kali ini yaitu bahasa Indonesia dalam dunia editing sangat penting. Keberadaan editor bagi perusahaan juga sangat penting untuk menghasilkan kualitas buku yang layak terbit dan layak baca. Mungkin seperti itu ya kesimpulannya. Alhamdulillah acara telah lancar dilaksanakan. Saya Firly Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih teteh. Terima kasih.